سيدنا محمدا المبعوث إلى شهادة ورحمة العالم اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, puji beriringan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis pengajian dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita anugerah panjang umur dalam kesehatan, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian mengisikan waktu, menyempatkan diri sama-sama menghidupkan antara maghrib dengan isya. Dengan duduknya kita di majelis pengajian, mudah-mudahan amal-amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal ibadah, dilipat ganda dari semua amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan, dan kita berharap agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah, taufik rahmat, perlindungan, penjagaan serta maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita meneruskan kajian pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali. Sampailah kepada pembahasan wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Rasulullah sallam. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam salatun muhlikatun syuhun muta'un wa hawa muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsihi. Dan sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, kata Nabi, salasun muhlikatun. Ada 3 perkara, kata Rasulullah SAW, ya, muhlikatun. Ada 3 perkara yang bisa membinasakan, mencelakakan manusia. Yang pertama, kata Rasulullah, syuhun muta'un. Syuhun muta' itu sifat kikir, pelit, bakhil yang dituruti seseorang. Ya, ini termasuk sifat yang bisa mencelakakan, membinasakan seseorang. Ya, syuhul muta', sifat kikir, sifat pelit yang ditaati. Ya, galak, membantu orang lain, diberikan oleh Allah Ta'ala kelebihan nikmat. Ya, tapi dia tidak galak berbagi kepada orang lain. Ya, walhal di dalam apa yang kita dapatkan dari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu anugerah yang Allah berikan, yang di situ ada hak-hak orang lain. Ya, bagi kita yang punya kemampuan, apalagi bagi orang-orang yang punya harta, kekayaan sampai kepada nisab. Ya, maka pada harta tersebut ada hak Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala perintahkan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Ya. Jadi sebenarnya apa yang dimilikan kita ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Ya. Nikmat yang kita dapatkan adalah nikmat Allah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada milik kita. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Rasulullah SAW ada 3 perkara yang bisa membinasakan, mencelakakan seseorang. Pertama, syuhun muta'un, sifat kikir, pelit, bakhil yang ditaati. Ya.
Wa hawa muttaba'un. Yang keduanya hawa nafsu. Ya. Wa hawa muttaba'un, hawa nafsu. Ya. Yang diikutinya. Tentu hawa nafsu yang tidak baik. Ya. Hawa nafsu yang baik pun bila mana berlebihan itu tidak bagus. Apalagi hawa nafsu yang tidak baik, yang mendorongkan, yang bisa menjatuhkan, menjerumuskan kita kepada hal yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keinginan hawa nafsu kita. Ya. Yang kita ikuti, yang kita turuti, ya. Hawa nafsu yang baik pun bila mana berlebihan itu tidak bagus, apalagi yang tidak baik, bisa menjerumuskan, menjatuhkan kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata wa i'jabul mar'i binafsihi, bangga seseorang terhadap dirinya. I'jab artinya merasa bangga. Ya, terhadap diri sendiri. Ya, ini orang yang tidak kenal akan hakikat dirinya. Ya. Padahal apa yang harus kita banggakan? Ya, ada pada kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita banggakan? Harta, kedudukan jabatan, kekuatan, ya, ataupun ketampanan, ya. Semuanya. Tidak ada yang kita banggakan karena bukan milik kita, pada hakikat milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang membanggakan dirinya. Ya. Dia tidak mengenal apa yang dia milikan itu, padahal itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. I'jabul mar'i binafsihi, ya, bangga seseorang terhadap dirinya. Bangga terhadap pengetahuannya. Bangga terhadap harta yang dia milikan, bangga terhadap jabatan kedudukan yang dia emban, bangga dengan bermacam-macamnya. Nah, kita dilarang, ya, dilarang, dan ini bisa mencelakakan, membinasakan seseorang, kata Rasulullah SAW. Ya, nah ini termasuk salasun muhlikatun, ya, yang mencelakakan, membinasakan, ada 3 perkara tadi. Ya. Ya. Ada juga di dalam keterangan yang lainnya, ada salasun munjiatun. Ada 3 perkara yang menyelamatkan seseorang. Ya. Ada perkara-perkara yang menyelamatkan seseorang. Di antaranya al-adlu fil ghadab. Ya. Orang bisa menahan atau bisa adil ketika dia dalam keadaan marah. Bisa mengendalikan kemarahannya. Ya. Ini termasuk munjiat. Salah satu dari 3 perkara yang menyelamatkan seseorang. Ya. Al-adlu fil ghadab. Bisa adil. Bisa mengendalikan di saat dia marah. Waridha wal qasdu. Ya. Fil faqri wal gani. Wa khasyyatillahi fi sirri wa alaniyati. Dan juga, ya, ridha. Ya. Ridha. Ya, menerima, ya, terhadap sesuatu, wal qasdi fil faqri wal gani. Kemudian dia apa? Tidak berlebihan, ya. Ya. Dalam kefakiran ataupun di dalam kekayaannya, ya. Wa khasyatillahi fi sirri wa alaniyah. Kemudian yang ketiga bisa menyelamatkan seseorang, ada rasa khusyahnya. Punya rasa takut, baik dalam keadaan sendirian, ya, tidak dilihat oleh orang banyak, ataupun dalam keadaan yang alania, dalam keadaan terang-terangan,
dilihat oleh orang. Ya. Merasa takut kepada Allah. Yang ditakutnya Allah bukan manusia. Baik dia dalam keadaan sendirian, ataupun dia di tengah-tengah orang yang banyak, baik dalam keadaan sembunyi ataupun terang-terangan. Ya. Khasyah. Ya. Ini kalau orang sudah punya sifat khasyah, menunjukkan orang itu punya ilmu. Tahu. Ya. Karena syaratnya ilmu yang taat itu adalah khasyah. Syarat daripada ilmu bermanfaat, ilmu yang berguna itu adalah seseorang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut meninggalkan perintah Allah, takut bermaksiat kepada Allah, walaupun manusia tidak melihatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu melihat, memandang, mengawas itu. Nah, ini orang kalau sudah punya sifat semacam ini, ada pada dirinya, ada pada pikiran dan hatinya, berarti orang tersebut merasa dia selalu dimuraqabah Allah Subhanahu wa taala. Selalu diawasi, diintai, dikontrol oleh Allah. Ya. Jadi walaupun manusia tidak melihat kepada dia, tapi Allah melihat. Ya. Sehingga dia tidak akan melakukan, meninggalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Nah, adoida orang melihat dia beribadah, dia tetap. Ya. Kalau dia tinggalkan, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adoida orang melihatkannya ketika perbuatan yang diharamkan maksiat, tidak dia lakukannya. Walaupun manusia ada katik menjengukkan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihatnya. Ya. Ini orang yang sudah merasa dia dimuraqabahkan Allah, diawasi, ya, diintai, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Khasyah, ya. Wa khasyatullah, ya. Bisirri wa alaniyati. Kemudian ada lagi wa ammal kafaratu, dan adapun kafarat, penebus, penghapus. Ya, ada 3 kafarat yang bisa menghapuskan dosa. Ya. Di antara lainnya pantizori shalah ba'da shalah. Termasuk ada 3 perkara yang bisa menghapuskan, meleburkan kesalahan dosa. Yang pertama, pantizaru sholah ba'da sholah, menunggu sholat setelah selesai melakukan sholat. Seperti kita ini. Nah. Habis sholat maghrib, kemudian kita isikan dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Sampai masuk waktu sholat isya. Ya. Dan ini salah satu yang Rasulullah SAW tawarkan kepada mereka para sahabat. Maukah, kata Rasulullah, aku tunjukkan kepada kalian bila mana kalian lakukan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkatkan derajat kalian. Dan apabila kalian lakukan, Allah Ta'ala akan hapuskan kesalahan dosa kalian. Mereka sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah. Yang pertama adalah intirus sholah ba'da sholah, kata Rasulullah. Menunggu sampai waktu sholat setelah melakukan ibadah sholat. Habis kita sholat maghrib, kemudian kita duduk, kita berzikir, kita baca Al-Quran, kita duduk di majelis ilmu, sampailah masuk waktu isya. Menunggu, ya, sholat setelah kita melakukan sholat. Nah, ini waktu semacam ini kita gunakan apa? Ihya'ul bainal isya'ain, kata ulama. Menghidupkan antara 2 isya. Bil ibadah, dengan ibadah. Isya itu artinya setelah isya pertama sholat maghrib, kemudian isya'ul akhir yaitu sholat isya. Diisikan dengan menghidupkan antara 2 isya tadi, antara maghrib dan isya dengan ibadah. Ya.
dengan hal-hal yang baik, dengan kita berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan kita baca selawat, kita baca Al-Quran, ataupun kita duduk di majelis ilmu. Nah, semacam ini bisa menghapuskan kesalahan dosa kita. Bisa mengangkatkan derajat kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, isbagul wudu. Ya. Yang ketiganya, memperbaguskan wudu. Ya. Sabarat ay syiddatul barat artinya. Ya. Memperbaguskan, memperbaikkan wudu di saat dalam keadaan dingin. Ya. Menjauhkan daripada hal-hal yang dimakruhkan. Kalau dalam hadis itu isbagul wudu anil makarih. Ya, dalam hadisnya Rasulullah isbagul wudu anil makarih artinya menyempurnakan, memperbaguskan wudu daripada yang dilarang, yang tidak baik, yang dimakruhkan. Termasuk yang tidak baik, yang dilarang dalam keadaan kita berwudu seperti banyak dalam menggunakan air, boros. Ya. Keran pemain kita buka kan pol banyak. Itu makruh. Termasuk makruh. Ya, seperti kita berwudu sambil ngobrol. Itu makruh. Ya. Berwudu membukakan aurat. Aurat kita terbuka. Maaf, kita pakai celana pendek. Pahanya kejingoan, pusarnya kejingoan, udunya sah. Ya. Asal sesuai dengan syarat-syaratnya, arkan wudu dijalankan sah secara wudu. Tapi perbuatannya melakukan ketaatan dicampur dengan kemaksiatan. Ya. Ibadahnya sah tapi ya, karena campur maksiat tadi ada dosanya di situ. Apalagi kalau kita wudhu tadi membuka aurat tadi di tengah-tengah umum, banyak orang. Ya. Mencampurkan perbuatan taat dengan maksiat. Ya, walaupun ibadahnya secara hukumnya sah tapi di situ ada dosanya. Ya. Mencampurkan ketaatan dengan kemaksiatan. Ya. Sama dengan orang berangkat haji umroh tapi dengan uang haram, korupsi, judi, menipu orang, uang dari hasil riba. Ya. Nah, ini menurut jumhur mazhab, menurut kebanyakan daripada mazhab. Ya, dari 4 mazhab itu ada 3 mazhab. Syafi'iyah, Malikiyah, ya. Ya. Hanafiyah itu menurut mereka sah umroh hajinya terlepas kewajiban fardu, tapi orang itu maksiat. Tidak dapat pahala ibadah haji umroh. Kenapa sebabnya? Karena dia mencampurkan ketaatan dengan kemaksiatan. Karena dia berangkat haji umroh dengan menggunakan hasil yang diharamkan. Innallah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Jadi menurut 3 mazhab ini sah ibadah hajinya, terlepas kewajiban hajinya, tapi tidak dapat pahala, bahkan berdosa dia. Kenapa? Karena dia mencampurkan ketaatan tadi dengan maksiat, yaitu uang daripada ongkos haji umrohnya dari uang yang haram. Tapi menurut mazhab daripada Hanabilah Ahmad bin Hanbal, ya, menurut beliau tidak terlepas kewajibannya,
berdosa. Kewajiban tetap tidak terlepas dia. Ya. Tidak terlepas, belum terlepas kewajiban. Dan berdosa pula. Menurut mazhab Hanabilah Ahmad bin Hambal. Tapi dari mazhab 3 tadi mengatakan sah terlepas kewajiban tapi tidak mendapatkan pahala bahkan berdosa. Asiman dia, berdosa. Ya. Nah sama seperti halnya kita kembali kepada wudu tadi. Kalau seseorang berwudu, wudu itu adalah ibadah. Jadi bukan hanya sholat dan ibadah, wudu itu ibadah. Maka mulanya orang perempuan dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dia tidak boleh, haram hukumnya berwudu dita'abbud. Dengan niat ta'abbud ibadah. Tidak boleh. Perempuan dalam keadaan haid, yang dia belum berhenti, belum bersih dari darah haidnya, tiba-tiba dia berwudu. Wudunya tadi tujuan niatnya lita'abbud, tujuannya untuk ibadah. Tidak boleh, haram, berdosa dia. Ya. Tidak boleh. Karena wudu itu ibadah. Mandi junub juga ibadah. Kalau perempuan belum bersih dari darah haidnya, nifasnya, maka tidak boleh dia mandi wajib, niat mandi wajib. Tidak sah. Ya. Bisa haram dia. Sama dengan wudu tadi. Kalau tujuannya ta'abbud tadi. Ya. Kecuali ada mandi-mandi yang dia diperbolehkan. Walaupun dia berniat. Seperti apa? Mandi hari lebaran. Perempuan ini haid, nifas. Datang lebaran, kan sunnah kita mandi lebaran. Nah, perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas tadi, boleh dia berniat mandi lebaran. Tidak haram hukumnya. Tapi kalau dia mandi, sedangkan dia belum berhenti darah haidnya atau nifasnya, kemudian dia mandi mengangkatkan hadas haid nifasnya, walhal darah haid nifasnya belum berhenti, maka tidak boleh. Haram hukumnya, karena mandi itu juga ibadah. Sama seperti wudu tadi. Dia masih keluar darah haidnya, darah nifasnya. Tiba-tiba dia berwudu, tujuan niatnya, qasdnya dita'abbud untuk beribadah wudu tadi. Maka tidak boleh, haram. Ya. Beda dia dengan wudunya sudah selesai, berhenti, bersih, sudah. Nak mandi wajib, sunnah berwudu. Sama seperti itu. Mandi junub, umpamanya nak mandi junub gitu. Disunahkan sebelum mandi junub itu disunahkan kita berwudu terlebih dahulu. Wudu sunnah mandi. Setelah kita bersihkan badan kita, mungkin ada najis kita siramkan. Nah sebelum kita mandi wajib sunnah kita berwudu. Ya. Seperti wudu kita wudu nak sholat. Cuman memang ada 2 riwayat. 2 istirosah Sayyidina Aisyah dengan Umi Salamah, bukan tidak salah. Ada mengatakan Rasulullah berwudu ya sebelum mandi wajibnya seperti wudu salat. Mencucikan wajah sampailah mencuci kaki. Kemudian mandi. Ada riwayat lainnya mengatakan Rasulullah sebelum mandi wajibnya berwudu seperti wudu salat. Namun Rasulullah mengakhirkan mencuci kakinya. Artinya, ya, tinggal terakhir mencuci kaki, Rasulullah mandi wajib. Setelah mandi wajib, baru Rasulullah mencucikan kedua kakinya. Ada 2 riwayat. Nah, wudu sebelum mandi wajib ini niatnya bukan mengangkat hadas. Karena apa? Karena wudu itu hadas kecil. Tidak mungkin hadas kecil, sedangkan kita dalam hadas besar bisa mengangkatkan hadas besar. Jadi niatnya bagaimana? Niatnya nawaitul wudu li sunnatil ghusli. Nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli. Aku berwudu untuk sunnah mandi. Atau kata Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan niat wudu fardu.
Nawaitul wudu fardhon lillahi ta'ala. Bukan nawaitu raf'al hadas. Ya. Karena wudu itu hadas kecil. Mana mungkin hadas kecil bisa mengangkatkan hadas besar. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, niat wudu ya, sebelum mandi wajib itu niatnya niat wudu fardu, nawaitul wudu fardhon lillahi ta'ala. Atau niatnya tadi nawaitul wudu sunnat lil gusli. Sahajat wudu sunnah untuk mandi. Ya. Ini sunnah daripada sunnah wudu. Nah, jadi kembali kepada makruh wudu termasuk kita berwudu dalam keadaan membuka aurat. Wudunya sah, asal syarat-syarat wudunya tadi, kemudian arkanul wudunya. Namun karena kita membuka aurat itu hukumnya haram berdosa. Mencampurkan ibadah ketaatan dengan sesuatu yang dibenci. Ya. Nah, ini juga dilarang. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah isbagul wudu anil makarih. Menyempurnakan, membaguskan wudu daripada makarih, itu artinya yang dibenci, tidak disenangkan. Ya. Nah, makruhul wudu dalam fikih itu, makruh dalam wudu itu diantaranya adalah ya, israf di dalam menggunakan air. Berlebihan, banyak, ya, menggunakan air dalam berwudu, ngobrol di saat berwudu, ya, termasuk kita membuka aurat dalam berwudu, termasuk apa, mengelapkan bekas daripada wudu kita, anggota wudu kita itu termasuk makruh wudu tadi, ya. Kemudian berwudu dengan air yang panas, ya. Kecuali dalam keadaan darurat, ya, karena dia sakit, umpamanya dingin, tidak, membuat dia tidak bisa tahan, umpamanya campur dengan air panas sedikit, tidak jadi masalah, tidak dimakruhkan. Ya. Nah, jadi pertama kata Rasulullah SAW, ya, di dalam hadisnya di sini dijelaskan bahwasanya ada 3 hal yang menghapuskan kesalahan dosa. Yang pertama, menunggu waktu sholat setelah pelaksanaan sholat. Ya. Habis sholat maghrib sampai menunggu waktu isya. Nah, di antaranya itu kita isikan dengan ibadah. Yang keduanya, isbagul wudu. Ya. Kalau dalam hadis itu isbagul wudu anil makarih. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, wanaqul aqdam ilal jamaah. Ya. Melangkahkan kaki kita untuk sholat berjamaah. Jadi dari rumah tadi kita jalan ke tempat, ke masjid, ataupun kita nak sholat berjamaah di musola, langkah-langkah kita itu menghapuskan dan menebuskan kesalahan dosa kita. Setiap langkah kita bernilai ibadah. Ya. Melangkahkan akdam kaki kita, ya, ila jamaah, perkumpulan atau untuk berjamaah sholat. Ya. Semakin jauhnya rumah kita dari masjid, semakin banyak langkah kaki kita. Dengan banyaknya langkah kaki kita tadi, setiap langkah kaki kita itu akan menghapuskan kesalahan dosa kita. Setiap langkah kaki kita bernilai ibadah. Setiap langkahnya laki kita itu digantikan dengan 100 kebaikan. Ya. Semakin jauh semakin banyak. Semakin banyak dosa kita dihapus. Semakin banyak nilai daripada ibadah setiap langkah itu. Ya. Ya, kalau misalnya tidak berjalan, Ustaz, pakai sepeda motor, mana itu? Tidak melangkah itu. Sama putar. Kalau motor bersepeda tadi. Ya. Ada juga ulama mengatakan diperkirakan, dihitungkan dengan langkah. Kalau dia jauh pas seberang sana umpamanya, ya, datang ke masjid ini bersepeda, motor umpamanya, ya. Kira-kira kalau dia melangkah kakinya berapa?
Ya. Ada lagi orang mengatakan dihitung dengan putaran daripada lingkaran kendaraan tadi. Ya. Nak melangkah, tidak melangkah pakai sepeda motor gitu. Ya. Ya. Jadi hitungan itu. Ya. Nah ini menghapuskan, menebuskan kesalahan dosa. Kemudian ada lagi wa amma darajat, dan ada pun yang bisa mengangkatkan derajat seseorang. Kedudukan seorang kehadapan Allah. Fa'id mutta'am, yang pertama adalah memberikan makan. Memberikan makan kepada orang kelaparan, ya. Ada uang kita jingo umpamanya, per kita sedekah, berikan makanan, atau memberikan umpamanya sesuatu uang untuk memberikan dia makanan. Nah ini bisa akan mengangkatkan derajat, ya, amal ibadah itu. Wa itsasus salam, kemudian menebarkan salam. Ya. Kita dianjurkan oleh Nabi berjumpa dengan wong, berpapasan dengan wong lewat assalamualaikum. Ya, itsasus salam, menebarkan salam. Ya. Setiap kita berjumpa dengan bacakan assalamualaikum. Itu syiar. Jangan kita malu. Ya. Bertemu ucapkan salam. Ya. Jangan kita rubahkan, ya, dengan kata-kata orang di luar Islam. Ya. Oco, ya apa kabar? Ya. Ucapkan salam. Ya. Salam itu bentuk doa. Kalau kita memberikan salam kemudian dibalaskan oleh orang yang kita berikan salam itu, maka dia mendoakan kita. Assalamualaikum. Selamat sejahtera atas kalian. Waalaikumsalam. Begitu juga dengan kalian. Ya. Jadi memberikan salam, salam itu termasuk, ya, hakul muslim, hakul mukmin alal mukmin, hakul muslim al muslim. Ya. Kewajiban atau hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, hak orang yang beriman kepada orang beriman lainnya, yaitu memberikan salam, itsasus salam. Bertemu kita, berjumpa kita, berikan salam. Mendoakan, kita memberikan doa kepada orang yang kita jumpa tadi, ya. Kemudian orang yang berikan salam dia balaskan juga dengan kebaikan, mendoakan kita dengan waalaikumsalam. Ya. Ini akan bisa mengangkatkan derajat, ya. Kemudian selanjutnya, ya, wassalatu billail wan nas niyam. Salat di malam hari. Manusia dalam keadaan tidur. Nah ini akan mengangkatkan derajat makomnya seseorang. Dan itu adalah termasuk waktu yang paling baik dan paling afdol kita untuk bermunajat, beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara waktu-waktu yang bagus kita untuk beribadah, ya, antara maghrib dengan isya. Ya. Jangan kita sia-siakan. Ya, antara maghrib isya isikanlah dengan ibadah, kegiatan ibadah. Kalau majelis kita tidak kate, kalau bisa ngaji, dikir gitu, kaget mikir makan itu habis isya. Ya, isikan dengan ibadah. Ya, karena siang-siang kita, ya, sudah banyak juga kita kegiatan untuk urusan dunia kita. Nah, urusan akhirat kita maghrib isya isikan dengan ibadah kita. Dan ini termasuk waktu yang baik kita untuk mengisikan ibadah kita antara menghidup ihya bainal isya'ain, menghidupkan antara maghrib isya dengan ibadah. Yang keduanya waktu yang baik yaitu thulusul akhir lail, sepertiga akhir daripada malam. Dan waktu inilah banyaknya Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan para walinya, kekasihnya di waktu tersebut. Jam 2 ke atas. Ya. Jadi kalau semalam itu 12 jam dibagikan 4 jam.
Ada awalul lail, namanya ada nisful lail, ada akhirul lail. Awal lail tadi dari jam 6 masuk umpamanya, sampailah itu kan 4 jam. Ya, jam 7, 8, 9, 10. Awalul lail. 11, jam 10, jam 11, 12, jam 1, jam 2. Nisful lail. Di jam 2, jam 3, 4, 5, 6 lagi. Sulusul akhir lail. Yang mana di sepertiga akhir malam ini Allah Ta'ala itu turun setiap malam di sepertiga malam itu. Yanzilullah kulla lailatin. Ya. Allah Ta'ala itu turun setiap malamnya. Ya. Ila sama'id dunya, ke langit dunia ini. Hatta yabqa thuluthul lail. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Kapan? Ya. Sepertiga akhir malam. Hatta yabqa thuluthul lail akhir. Sepertiga akhir malam. Yang di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan siapa yang bangun sepertiga malam itu dengan tawaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Hal min da'in fa'astajibalahu. Apakah ada, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berdoa kepadaku di sepertiga akhir malam tadi, fa'astajibalahu, aku perkenankan ijabahkan doanya, kata Allah. Jadi waktu di antara waktu yang paling baiknya kita untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah, ya, waktu itu waktu sepi, sunyi, wong-wong tidur, kita bangun beribadah kepada Allah. Jadi ibaratkan kita kalau nak mendekatkan diri kepada minta itu kepada Allah, ada antrinya kalau sekarang. Ini. Kalau siang banyak orang ya minta berdoa kepada Allah, ini itulah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jam-jam yang demikian orang-orang tidur galau banyaknya. Nah, kita bangun di saat manusia tidur. Ya, kita beribadah kepada Allah. Ya, di situ kita bermunajat kepada Allah. Di situ kita beristighfar kepada Allah. Di situ kita minta ampun kepada bertobat. Di situ kita mendekatkan diri kepada Allah, muhadatsah, munajat, muhadatsah ma Allah. Kita bermunajat kepada Allah dan kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ibadah qiyamul lail itu. Ya, di waktu sunyi manusia tidak banyak. Ibaratkan kita doa, kita itu tidak banyak antrinya, lebih cepat nyampenya. Ya. Istighfar kita insyaallah mulai lebih cepat diterima Allah Ta'ala. Tobat kita lebih cepat. Doa pemintaan kita lebih cepat. Karena ada banyak antrinya. Dan di waktu-waktu itulah Allah Ta'ala banyak mengangkatkan para wali kekasihnya di waktu sepertiga malam itu. Ya. Yang pada waktu tersebut Allah menawarkan, adakah orang yang berdoa, maka aku kabulkan doanya. Fahal min mustaghfirin. Tawaran kedua dari Allah. Apakah ada, kata Allah Ta'ala, hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang beristighfar? Fa'aghfiralah, maka aku akan ampunkan dia, kata Allah Ta'ala. Fahal min sa'ilin fa'u'tiyalah. Apakah ada, kata Allah, tawaran ketiga, orang yang sa'il minta kepadaku, fa'u'tiyalahu, maka aku akan berikan apa yang dia minta.
Fahal min taibin, apakah ada orang yang ingin bertobat, kata Allah Ta'ala. Fa'atuba anhu, maka aku terimakan tobatnya, kata Allah. Hatta yatlu al-fajru, tawaran Allah Ta'ala itu dari masuk mulai sepertiga akhir malam, ditawarkan Allah sampai hatta yatlu al-fajru, sampai masuk waktu subuh. Itu setiap malam. Bukan malam tertentu, malam Jumat, tidak, setiap malam itu. Kapan itu? Sepertiga malam. Setiap malam sepertiga malam Allah Subhanahu turun ke langit dunia, ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, menawarkan dengan tawaran-tawaran itu tadi. Jadi beruntung kalau kita bisa bangun jam 2 atau sebelum subuh setengah 4, jam 4 bangun kita sudah. Ya. Ya. Dapat melakukan sholat 2 rakaat, alhamdulillah. Bacakan istighfar, bacakan apa yang kita ini kan, doa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan itu waktu baik di antara waktu-waktu yang baik kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga orang-orang yang arif billah, mereka yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mereka menggunakan waktu tersebut. Ya, untuk apa? Munajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, untuk muhadatsah kepada Allah, berdialog kepada Allah. Jadi kita sholat, kita beribadah, seakan-akan kita itu ngobrol, berdialog dengan Allah. Ya, itulah waktu yang sunyi, ya, dak rame wongnya, ya, sehingga kita ngobrol dengan Allah tuh, ya. Dan itulah mereka orang yang arif billah, mereka mendapatkan kelezatan di saat itu, ya, kemantapan hati, kelezatan dalam ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mendapatkan kelezatan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat-saat waktu yang demikian. Ya. Itu termasuk yang mengangkatkan derajat tadi, ya. Di antara ada 3 yang bisa mengangkatkan derajat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi it'amut ta'am, ifshasus salam, wa salatu bilail, wan nasum niyam, ya. Yang bisa mengangkatkan derajat ke hadapan Allah, memberikan makan kepada orang yang lapar, it'am, bersedekah, kemudian menebarkan, memberikan salam, yang ketiganya sholat di malam hari atau qiyamul lail, wan nasum niyam, sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Ya, tidur, kita bangun malam harinya. Ya. Jadi memang segala sesuatu itu perlu kita, ya, mujahadah riyadhah. Ya. Susah, memang sulit, ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh dan kita latihkan, insya Allah. Ya, sekarang apalagi kita lemah, ada HP, ada alarm, berikan jam beker itu, setelkan. Ya, setengah 4, jam 4 gitu, setelkan, berbunyi dia. Nah, begitu berbunyi itu langsung bangun, jangan ditunggu lagi. Ya. Ya, kalau ditunggu lagi kagetnya azan subuh bangunnya. Itu cara kita ingin untuk apa? Melatih, ya, supaya kita bisa mujahadah benar-benar. Ya. Nah, ini kalau kita cobakan dengan cara kita mujahadah riyadhah kita, insya Allah sekian waktu kaget, tidak perlu lagi kita butuh dengan alarm tadi. Bangun dewe, Allah Ta'ala bangunkan kita. Nah, orang-orang soleh dulu kayak itulah. Awal-awalnya mereka melewati dengan bermacam-macam kesulitan, kepayahan. Ya, mereka itu. Tajarru'ul mararat, mereka melewati dengan kepahitan-kepahitan. Ya. Tahammul musyaqqat, menanggungkan dengan kepayah kesusahan mereka. Bangun malam tuh berat. Kita bangun juga malam juga, Ustaz. Cuman bangunnya kamar mandi, habis kencing buang hajat sudah hidup lagi. Ya, jam 2.
Ya. Kadang-kadang 3 kali semalamnya bangun, tapi kencing tadi. Ya. Berarti itu kencing manis itu. Ya, gula berarti. Ya. Orang ahli medis kalau malam itu sering kamar mandi itu gula. Ya. Cuman kita tidak terpikir kadang-kadang ingin itu tadi 2 rakaat umpamanya gitu. Ya, habis 2 rakaat baca kenapa dikir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita latih, ya insya Allah malamnya kita tidak perlu lagi dengan alarm, dengan jam beker tadi bangun dewek kita, Allah Ta'ala membangunkannya. Ya. Dengan kesungguhan kita, dengan mujahadah kita, dengan riyadhah kita, ya insya Allah Allah yang akan membantukan kita. Allah yang akan menggerakkan, membangunkan kita sendiri. Ya. Jadi orang-orang yang hebat-hebat itu bukan tanpa ada rintangan bagi mereka, usaha mereka. Ya, begitulah orang-orang yang sukses itu. Apapun sukses dalam dunianya, akhiratnya terlebih, ya mereka ado ya ujiannya. Nah, kembali kepada wa ammal hasadu bahwa mutasyaibun minasyuhi fa innal bakhila huwa alladhi yabkhalu bima biyadihi ala ghairihi. Dan adapun hasad, sifat hasad itu, nah ini termasuk kemarinnya ya, pokok biang ibunya dari segala keburukan. Hasad ini. Dan itu adalah kemaksiatan, ya. Termasuk kemaksiatan yang pertama kali dilakukan oleh iblis itu, sifat hasad itu. Makanya Rasulullah SAW ya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berlindung, isti'adzah daripada hasad dan syaitan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah perintahkan Rasulullah SAW agar berlindung, minta perlindungan, berjauh daripada sifat hasad tadi. Karena hasadnya adalah termasuk maksiat, ya, yang dilakukan oleh iblis laknatullah. Dan hasad ini termasuk maksiat yang dilakukan oleh anak manusia. Sifat hasad ini. Sifat iblis termasuk kemaksiatan yang pertama yang dilakukan oleh iblis. Sifat hasad dan sifat hasad termasuk adalah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anak manusia. Ya, sifat hasad. Dan itu adalah biang pokok sumber ibu dari segala sifat-sifat tercela yang lainnya. Kemarin sudah disebutkan Imam Haddad. Sifat hasad. Kedua kemarin riya. Kemudian ujub. Ya. Ini termasuk biangnya, pokoknya ibu dari segala sifat-sifat yang tercela. Ya, sumbernya ada di sini. Ya. Amal hasadu, adapun sifat hasad ini, takwa mutasyaibun minasyuhi. Adapun sifat hasad ini, maka sifat hasad adalah merupakan cabang daripada kikir, pelit, bakhil, syuhul itu. Cuman sifat syuhul itu lebih ya daripada sifat bakhil. Ya. Lebih ini lagi, ibaratkan lebih jahat, lebih buruk lagi daripada sifat bakhil. Bakhil tuh ibaratkan gitu pelit. Ya. Kalau bakhil, fa innal bakhila huwallazi yabkhalu ya bima piyadi al ghairihi. Maka sesungguhnya sifat bakhil itu, pelit itu, yaitu seseorang dia pelit, bakhil, dak galak, ngunjuk uang lain apa yang ada pada tangan dia.
Dia milik harta. Ya. Tapi dia galak bersedekah. Ada orang yang membutuhkan minta bantuan, enggak galak dia. Bakhil itu. Ya. Pelit. Ya. Nah, syuhur itu lebih lagi daripada sifat bakhil itu. Ya. Syuhul muta. Sifat kikir, pelit, bakhil. Bakhil tadi ya, masih mendingan ibaratkan gitu. Bakhil itu orang ya, tidak galak nunjuk orang lain apa yang ada pada diri dia, pada tangan dia. Ya, itu bakhil. Tapi kalau syuhu ini lebih daripada sifat bakhil. Ya. Wa syahihu huwa alladhi yabkhalu bi ni'matillahi ta'ala wa hiya fil khazain qudratihi ta'ala la fi khazainihi ala ibadillahi ta'ala. Maka bermula syahi, kikir, pelit, bakhil, yaitu orang yang pelit terhadap nikmat Allah. Yang nikmat itu milik Allah, bukan milik dia. Jadi apa yang ada pada kita ini sebenarnya itu milik Allah, bukan milik itu. Harta ke, jabatan kedudukan ke, ilmu ke, ya. Ataupun kita diberikan oleh Allah Ta'ala orang menjadi senang dengan kita. Nah itu juga termasuk daripada anugerah nikmat Allah yang itu milik Allah. Ya, bukan milik kita. Ya. Cuman orang syuhul ini, ya, dia, ya, ingin menghilangkan nikmat itu dari orang. Ya, agar nikmat Allah itu jangan ada pada orang tersebut. Maka orang syuhul itu lebih jahat dari sifat bakhil. Kenapa? Secara hakikatnya berarti dia tidak senang kepada Allah. Ya. Allah yang memberikan nikmat kepada orang tersebut, dia tidak senang. Syuhul itu tidak senang terhadap nikmat Allah itu ada pada orang itu. Ya. Dan dia menginginkan bagaimana supaya nikmat itu, ya, jangan ada pada orang tersebut. Atau hilang nikmat itu dari orang tersebut. Walaupun nikmat itu tidak ada pada dia. Berarti hakikatnya orang itu tidak senang kepada Allah memberikan nikmat kepada orang tersebut. Ya. Ya. Nah, insya Allah lagi kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Karena waktunya insya Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'ilman yanfa'una zidna warzuqna fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.